Gini loh, pakai dua tangan. Nah, kalau kode itu ketetapan yang sudah tidak dapat diubah. Tapi kalau kode itu masih bisa diubah dengan cara berikhtiar dan berusaha. Seperti apa? Yang tahu? Seperti kepintaran. Kalau anak-anak mau pintar, itu kita bisa berusaha. Berusahanya dengan apa? Belajar MBK nanti ya dulu istirahat masa udah dengan MBK oh iya benar MBK iya Tapi uangnya dikorupsi. namanya siapa? Anak-anak udah tahu korupsi Nah, kita kan belajar PKN, Bu. Kita juga belajar PKN. oh iya belajar PKN Iya. siapa Presiden Indonesia? Prabowo, Pak Prabowo. Sebelumnya Pak Prabowo siapa? Bapak Jokowi. Oh, Bapak Soekarno presiden keberapa? Ke-6. Satu ya, anak-anak. Nah, jadi kembali ke laptop kita. Kode itu takdir yang tidak bisa diubah. Tapi kalau kode itu bisa diubah. Kalau kalian ingin merubahnya, seperti kepintaran. Kalau anak-anak mau pintar harus berusaha. Terus beriman kepada kode dan kode iman itu apa? Ayo. Percaya ya, yakin. Anak-anak sekolah di sini percaya nggak? Percaya, yakin nggak? Yakin apa? Ikut orang tua aja Bu. Nah, berarti orang tuanya yakin. Nah, beriman kepada kode dan kode berarti percaya dengan sepenuh hati bahwa Allah telah menentukan segala sesuatu untuk makhluk ciptaannya. Tapi kembali lagi tadi, seumpama belum pintar, terus kalian berarti emang takdirku belum pintar, itu Salah. nggak boleh. Itu masih bisa diubah dengan cara berusaha. Pingin kaya, siapa yang pingin kaya? Saya. Itu bisa diubah. Kalau orang kaya itu juga bisa miskin kalau dia nggak menjaga hartanya. Kalau nggak dijaga hartanya itu juga bisa Miskin. Hidup itu di atas dan di Bawah. Lalu ada dalil tentang kode dan kode. Surat At-Taubah ayat 51. Ada yang mau membaca? Syahrul mau membaca. Oh, Safira mana? Kurang besar, dibesarin ya. Ya, besarin. Yo, ayo. Yo, dibaca yo. Tepuk tangan. Terus ada yang mau membaca artinya? Adin. Mau membaca artinya satu kelas. Ayo, Mutiara aja, ayo dibaca artinya, Mutiara. Artinya, tidak ada yang menimpa kami, melainkan apa yang telah ditetapkan Allah bagi kami. Ialah berlindung kami dan hanya kepada Allah bertakwalah orang-orang yang beriman. Tepuk tangan. Nah, terus contoh kode dan kode itu ada kelahiran dan kematian. Yang kedua, kesehatan dan yang ketiga, rezeki dan keberuntungan. Apa? Kejadian alam Dan bencana.
ya. Assalamualaikum kakek. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada apa nak? Yang meninggal itu masih anak-anak ya kek? Iya nak, dia itu cucu kakek. Semalam dia masih sehat dan lincah, tapi sekarang ia telah meninggal. Kok bisa secepat itu sih kek? Iya, itulah namanya takdir. Takdir? Maksud kakek nama cucu kakek yang meninggal itu takdir ya? Bukan, takdir itu adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dodo masih belum mengerti kek. Begini, Allah adalah pencipta segala sesuatu. Nah, ketika Allah menciptakan makhluknya seperti benda-benda, tumbuhan, hewan, dan manusia, Allah juga membuat aturan dan ketetapan untuk makhluknya tersebut. Tentang umur, rezeki, dan akibat amal perbuatan seseorang. Contohnya cucu kakek ini, Allah telah menentukan umurnya hanya 9 tahun, maka siapapun tidak bisa memperpanjang atau memperpendek umur hidupnya di dunia. Itulah yang dimaksud dengan takdir. Nah, sekarang Dodo mulai mengerti kek. Rizki Dodo salah satu yang sudah ditentukan juga, ya kan? Kau benar Dodo, kau memang anak yang pintar. Oh iya, ngomong-ngomong soal Rizki, Dodo jadi ingat roti nih. Karena ingat roti, Dodo jadi lapar. Kemana roti Dodo? Kau cari roti ya, Do? Tadi roti kamu jatuh dan dimakan anjing yang mengejarmu, Do. Itu artinya roti itu bukan rezekinya Dodo. Ya. Nah, apa yang bisa diambil dari film ini bahwa kodok dan kodar atau takdir itu sudah ditentukan oleh Allah dan tidak bisa dilawan seperti kematian. Seperti kematian. Nah, coba guru tanyain tadi dalil dari kodok dan kodar itu surat apa? Alia? Atau